selamat pagi. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar secara online ya. Tema 2 kegemaranku, subtema 2 gemar membaca. Yang kita akan pelajari adalah pembelajaran 4 dan 5. Untuk itu kalian siapkan buku pena dan buku tematiknya. Buka buku pena halaman 160 dan 161. Pendamping pembelajaran keempat. Cara membalik halaman. Ayo baca bukumu, baliklah halaman bukumu secara perlahan. Pastikan tanganmu tidak basah saat memegang buku. Pastikan tanganmu juga bersih. Ingatlah, jarak mata dan buku tidak boleh terlalu dekat ya. Ingat posisi duduk yang baik saat membaca ya, duduk dengan tegap, jarak mata dan buku tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Pencahayaan pun harus terang ya. Cara membuka halaman buku, bukalah dengan hati-hati ya. Kita lanjut. Kerajinan dari bahan bagian-bagian tumbuhan. Kamu juga sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan yang bisa kita gunakan untuk menghias suatu benda ya. Kamu sudah belajar menghias dari bahan alam. Hiaslah sampul salah satu bukumu dengan bahan alam. Siapkan buku yang akan kamu hias. Siapkan juga daun kering dan lem. Lapisi sampul buku dengan selembar kertas. Buatlah pola gambar pada kertas tersebut. Tempelkan daun pada pola ya. Jadi ketika kita mau menghias ya, pastikan kita buat pola gambar terlebih dahulu ya. Kemudian baru ditempel bahan-bahan alam yang sudah kita siapkan. Tempellah menggunakan lem kertas. Nah, kita lihat di sini bahan alam yang digunakan daun ya, daun kering. Kita bisa buat bentuk-bentuk dari kreasi-kreasi yang kamu mau ya. Kemudian di sini ada biji-bijian. Kita bisa membuat lukisan ataupun yang lainnya ya. Kemudian juga ada ranting yang bisa kita gunakan sebagai menghias bingkai foto daun kering ya, untuk membuat lukisan. Cantik ya. Jadi bahan alam yang digunakan daun kering, biji-bijian, ranting kering dan bunga kering. Ini yang digunakan dari tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita coba buka halaman 162 dan 163. Ayo berlatihnya. Perhatikan gambar berikut. Tuliskan nama bagian tumbuhan tersebut. Pilihlah kata-kata dalam kotak. Tulislah benda kerajinan yang dapat dibuat dari bagian tumbuhan tersebut. Ya, kita lihat yang pertama A, B, C. Nah, kalian pilih dalam kotak. Ranting, bunga, daun. Ya, kamu tulis ini bagian tumbuhan apa yang digunakan. Ini namanya apa yang digunakan untuk menghias. Yang ketiga juga sama, ini namanya apa. Kamu pilih ya jawabannya. Sekarang masuk ke pendamping pembelajaran 5. Pencahayaan yang baik saat membaca. Perhatikan gambar di samping. Dayu sedang membaca buku. Dayu gemar membaca. Dayu membaca di tempat agar tulisan mudah dibaca. Mata juga tidak sakit. Ingat, pencahayaan harus terang. Supaya apa? Supaya tulisan mudah dibaca ya. Kemudian cara kita menjaga kesehatan mata. Membaca di tempat redup membuat mata kita sakit. Tempat membaca dan meminjam buku adalah perpustakaan ya. Coba kita lihat lanjut. Ayo berlatihnya. Kerjakan soal-soal berikut. Bacalah kata-kata berikut di tempat yang terang. Nanti kalian baca ya. Judul, penulis, halaman, gambar, ilustrasi, buku, cerita, mata, rajin ya. Yang kedua, urutkan cerita berikut sesuai dengan urutan bilangan 1 sampai. Nah, di sini ada 3 gambar. Nanti kalian urutkan. Mana yang pertama, gambar pertama, mana gambar kedua, mana gambar ketiga. Di sini adalah tata cara membaca buku di perpustakaan ya. Dayu membaca dengan tenang. Dayu mengisi daftar hadir. Dayu mengambil buku di rak ya. Mana urutan yang pertamanya? Kalian nanti tulis di dalam kotaknya. Yang satu yang mana, dua mana, tiga mana. Paham? Kalau sudah paham, kita lanjut. Pola bilangan berkaitan dengan kumpulan gambar. Dayu gemar membaca. Dayu memiliki banyak buku. Ada buku cerita tentang hewan, tumbuhan, dan dongeng putri. Dayu membaca buku-buku koleksinya. Dayu membaca setelah mengerjakan tugas sekolah. Berikut pola banyak buku yang dibaca Dayu setiap harinya. Hari Senin, Dayu membaca 1 buku. Selasa, Dayu membaca 2 buku. Rabu, 1 buku. Kamis, 2 buku. Nah, setiap harinya
Di sini terlihat membentuk suatu pola bilangan 1 2 1 2 ya. Nah, selain Dayu, ternyata di sini juga ada Jonas. Jonas juga rutin membaca buku. Jonas membaca buku-bukunya setiap hari. Berikut pola banyak buku yang dibaca Jonas. Senin, Jonas membaca 2 buku. Selasa 1, Rabu 2, Kamis 1. Nah, hari Jumat kira-kira berapa ya yang buku yang dibaca Jonas? Nah, yuk kita bantu Jonas untuk selanjutnya di hari Jumat berapa banyak buku yang dibaca Jonas ya. Kita lihat di sini beri tanda checklist sesuai pola banyak buku yang dibaca Jonas pada hari berikutnya. Hari berikutnya berarti hari Jumat. Kira-kira berapa banyak buku yang dibaca Jonas ya? Di sini kan 2 polanya ya. 2 1 2 1. Oh, berarti di sini 2. Kita cari apakah yang ini Jumat 1? Ya, ternyata bukan ya. Tadi kan hari Kamis 1, berarti Jumatnya 2. Ini Jumatnya 1, salah. Nah, mungkin ini kamu beri tanda checklist ya. Oke, kalau sudah kita coba selanjutnya buka buku tematiknya halaman 101. Ayah Tony ingin memindahkan rak buku. Tony ingin membantu ayah. Tony membantu ayah mendorong rak buku. Ayah Tony terasa terbantu. Ayah mengucapkan terima kasih kepada Tony. Ingatkah kamu dengan gerakan mendorong? Gerakan mendorong melatih kekuatan tangan. Ayo lakukan gerakan mendorong. Bantulah orang tua di sekitarmu saat mendorong benda yang berat. Misalnya ketika ayah akan menggeser rak buku. Ya, kemarin kita sudah praktekkan cara mendorong dengan tangan satu dan kedua tangan. Jadi mendorong itu melatih kekuatan tangan. Lanjut kita buka tematik 102 dan 103. Olahraga dapat menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan juga dapat dilakukan saat membaca dan menulis. Saat membaca, lakukan dengan cara yang benar. Berikut cara membaca yang benar. Perhatikan cara membaca yang benar. Jarak mata dan buku tidak terlalu dekat. Membaca dengan jarak yang tepat membuat mata sehat. Boleh ya sambil duduk, tapi atur jarak mata ke bukunya. Tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Nah, di sini ada cara membaca yang tidak baik. Lihat posisi matanya terlalu dekat, kemudian sambil tiduran ya, jarak matanya juga tidak diatur. Nah, ini juga sama ya, ini dapat merusak mata. Jadi ketiga gambar tersebut ini contoh posisi yang tidak baik saat membaca. Nina senang membaca majalah anak. Di majalah anak ada cerita bergambar. Cerita bergambar sungguh menarik. Membaca cerita bergambar menyenangkan. Ayo membuat buku cerita bergambar. Siapkan kertas HPS, kertas kartun, alat tulis, pensil warna, lem, daun, dan bunga kering. Tuliskan cerita di kertas HPS. Berilah gambar pada ceritamu lalu warnailah. Buatlah sampul buku ceritamu dari kertas kartun. Hiaslah sampul depan buku ceritamu. Tempel daun dan hias bunga. Nah, ini si Nina karena gemar membaca, dia senang dengan gambar-gambar ya. Untuk itu dia membuat sebuah buku cerita. Bagus ya kerajinan Nina. Sekarang buka tematik 104 dan 105. Ayo berlatih. Nomor 1, berilah tanda checklist pada gambar membaca yang tepat. Berilah tanda silang pada cara membaca yang tidak tepat. Nah, kita perhatikan gambar pertama, apakah ini tepat? Yang kedua, apakah ini tepat? Yang ketiga, apakah tepat? Kalau tepat diberi tanda checklist. Yang kedua, pasangkan gambar dengan teks cerita yang sesuai ya. Kita lihat di sini ada Nina ya. Keterangannya di sini, Deli menyapa Nina. Deli ingin meminjam buku Nina. Mana gambar yang tepat? Nanti kamu tarik garis. Yang kedua, Nina meminjamkan buku kepada Deli ya. Mana cerita yang tepat? Nanti kamu tarik garis. Cuaca sangat cerah. Nina membaca buku di bangku taman. Mana yang sesuai dengan keterangan di samping ya. Nanti kamu tarik garis ya. Pembelajaran 5, membaca harus di tempat terang. Membaca di tempat redup dan gelap tidak baik untuk kesehatan mata. Jika ruangan gelap, nyalakan lampu terlebih dahulu. Perhatikan gambar di bawah ini. Beri tanda smile pada tempat membaca yang baik dan berilah tanda bed pada tempat membaca yang tidak baik. Kita perhatikan, lihat di sini gambar pertama, apakah ini membaca dengan baik ya? Kalau ya, kamu gambar ya di sini. Ya, perhatikan kedua, ketiga, dan 4. Beri gambar seperti pada keterangan ya.
Apakah kamu sudah membaca di tempat benar? Coba ceritakan suasana tempat kamu membaca. Apakah tempat membaca terang, redup, atau gelap? Ya. Lanjut. 106 dan 107. Nina membaca buku tentang ilmu pengetahuan. Buku itu menceritakan tentang hewan. Buku memiliki bagian-bagian. Bacalah bagian-bagian buku berikut. Nah, di sini ada keterangan, gambar, isi cerita, kemudian halaman, ya, dan ada judul buku. Nina mempunyai banyak buku. Salah satunya adalah buku tentang pola bilangan. Perhatikan urutan gambar yang membentuk pola bilangan berikut. Lengkapilah pola yang hilang sesuai dengan urutan. Nah, tugas kalian adalah melengkapi pola bilangan, ya. Yang pertama, bukunya banyak bukunya 1. Yang kedua, kamu isi. Yang ketiga 1. Yang kedua 2. Yang ketiga 1. Yang keempat coba kalian isi, ya. Ini digambar. Oke, yang kedua ini bilang banyaknya pensil berapa, kamu gambar, ya. 2, 1, 3. Nah, ini coba kamu kerjakan. Ayo berlatih, kerjakan soal di bawah ini. Berilah tanda checklist pada tempat membaca yang benar. Coba perhatikan ketiga gambar, mana tempat membaca yang benar, beri tanda checklist, ya. Yang kedua, lengkapilah pola gambar di bawah ini. Coba lengkapi sesuai dengan pola bilangan, ya. 1, 2, 1 ini digambar, ya, digambar. Yang B juga sama, 1, 3 ini kosong, nanti kalian isi dengan gambar, ya. Ini juga. Yang ketiga sama, ya, donat 2, 3, 2 ini berapa, dan berapa, semuanya digambar, ya. Oke, hari ini kita sudah belajar kerajinan dari bahan alam, pencahayaan yang baik saat membaca, dan cara membuka halaman buku. Serta kita sudah belajar pola bilangan, ya. Mudah-mudahan kalian pahami, kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Mungkin pembahasan Ibu hari ini selesai. Semangat pagi!